Jangan menyepelekan sedikit pun hal yang untuk bisa membahayakan kita. Itu kayak gitu. Betul. Itu notice banget tuh. Ya, Benar. kan? Benar nggak? Karena anggota tubuh kita ini adalah anugerah terbesar dari Allah SWT yang kita berikan. Dan nggak ada pernah ada yang jual dan orang beli. Nggak ada. Benar. Ini udah mulai. Ya udah mulai. Udah. Ya udah ngomong. Bismillah baca doa kek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini serius nih ya? Serius nih? Jadi kita serius. lebih ini ya, lebih apa namanya? Formal, jadi kita kurang-kurangin bercanda ya. Iya. Jadi karena ini bahasannya juga serius nih. Benar. Rambut gua aja serius. Serius. Mada nih jajan. Ya, jadi kan kita yang episode sebelumnya kita pernah bahas safety riding juga ya. Safety riding dari teknis kendaraannya, kita sebelum berkendara kita ngecek rem apa segala macam nih. Betul. Episode yang satu lagi kita bahas safety riding si ridernya tapi versi kita. Versi kitanya. Nah, kebetulan hari ini kita undang langsung nih Instrukturnya langsung, instruktur Bang. yang memang dia nama instruktur, lu tahu nggak Gel? Instruktur itu apaan? I-nya tuh apa, Bang? Infrastruktur. Bang, maaf bang, saya instruktur senam. Senam kegel tuh kalau banyak kegel. Bukan. Ini dia dulu pernah ikut sama Vicky Burki. Anjir. SKJ 88. Gue nggak jadi member nggak jadi member nggak. Tetet SKJ 88. Itu setiap hari Jumat gua. Oh, gua hari Sabtu dulu. Yang tiap pulang kau suruh ngapalin nih gerakannya. Iya, tadi bentar. Lu Tiap Sabtu Sabtu. nggak libur ya? Jumat dong. Enggak lah. Oh, Kalau gua kan ini yang dulu Swasta. Orde baru dulu. Orde baru masuk Sabtu. Sabtu iya. Orde baru ya, Bang. Belum ada Sabtu Minggu libur Sabtu libur ya? Belum ada. Sabtu masih masuk. Gua juga kayak SD mah masih masuk gua. Cuman kan sekolahnya kan sampai jam 12. Ya, benar. Gitu. Sampai Kalau siang. sekarang kan siang nih jam 3 baru Oh, lu pulang. sekolah juga, Bay? Sekolah lah walaupun depan bambu juga. Tapi nggak penting, yang penting itu gelar, Gel. Nah, gelar ya benar. Gelar dagangan. Iya benar juga. Pemain mah gitu ya. Benar. Masuk. Iya. Tapi dulu pas senam gimana, Bang Ibai? Pakai you can see kan sih? Kagak dong. Kagak. Gue pakai batik panjang. Pakai batik panjang dong. SKJ 48 apa SKJ 88 belum merdeka. Enggak, itu kan zaman lu, Bang. Lu waktu itu ke zaman ketemu Belanda gimana, Bang? POC. Wah, udah enggak ada. Oh, udah enggak ada. Dulu VOC-nya ada yang ini, gua kenal dia. Sales spare part. Jadi mukanya bule kan. Ngobrol-ngobrol, Pak, ini dia keturunan apa? Portugal. Wah, lu penjajah ya. Enggak, kalau saya bukan. Pantesan gua agak bule, bener. Tuh bener tuh serius. Dia sales spare part tuh itu. Tahu Turunan doang itu kan biasa begitu kan. Diulang tuh anak bule nih kan gitu kan. Aku juga bule biasa aja. Emang ya? Beda tempatnya aja. Iya. Lo kebanyakan bulenya. Bule petan. Sumpah, Bang, dia dikit langsung datar. Bener. Pokoknya instruktur, balik lagi ke instruktur, Bang. Instruktur. Jadi instruktur itu kayak pelatih. Iya. Nah, jadi Bang Ibai ini apa namanya? Coba Bang Ibai jelasin. Perkenalkan diri dulu. Oke. Nama panjang. Udah tahu belum tahu kan nama panjang gua kan? Ibai Suraja. Lu tanya kelurahan Mampang cepetan. Gampang mana nih? Mampang Perapatan. Perapatan Depok. Sana, Depok, Nih, Bang. nih mana jajan? Tanya alamat. Jajan lagi ya. Enggak, Ibai namanya. Ini siapa, Bang? Oke, Namanya? nama gua dulu pernah panjangannya banyak tuh. Ya, maksudnya panggilannya banyak. Gitu kan. Sebenarnya nama gua adalah Muhammad. Keren kan? Keren. Depan ada Muhammad nih. Ya enggak? Iya. Yang kedua Abdillah. Keren kan? Keren. Oh iya. Islam banget kan? Iya. Abdillah. Iya, Muhammad binti Abdillah. Abdillah gitu kan ya, keren ya. Cuman belakangnya yang enggak nyambung sebenarnya. Belakangnya apa tuh? Kok Ibai ya? Oh, Ibai berarti asli. Asli. Pakai I apa Y? Ibai. Oh, Ibai. Oh, asli. Asli itu. Mungkin ada singkatannya kali. Enggak ada. Atau arti. MAI kalau singkat mah. Oh iya, artinya kali mungkin. Enggak ada.
Nggak ada. Jadi memang ortu tuh nggak tahu keceplosan bilang namanya Ibai gitu. Ibai. Gue belum sampai sekarang gue juga belum tahu nanya sama orang tua gue Ibai apaan sih kan gitu ya. Iya. Oh. Kalau secara nama nih panjang gitu ya. Kira-kira nyambung nggak? Udah Muhammad Abdillah tapi bawahnya Ibai. Nyambung aja sih. Nyambung aja, Bay. Ya kan disambungin. Beneran nyambung. Enggak, sebenarnya enggak. Ya, Dia tadi iyalah. ngomong nama gue banyak nih, panjang nih. Iya. Panjang-panjangan apa sama nama gue? Siapa nama? Panjangan gua. Coba sebutin. Gak usah. Penting. Raden Mas Pugu. Raden Rama Pugu Oh, Rama. Eko Prasetyo Senyo Lelono. Oh. Iya, itu benar ya. Panjang ya. Iya juga bener juga. Apa sih Bang? Apa? Udah. Ini lu- kayaknya dulu orang tua lu pernah nonton Dono terus kayaknya ya? Bukan. Jadi Sampai Raden Mas selamat ngabei. Control TikTok. bukan. Kan gua anak pertama. Ya biasa orang tua kan pengennya doanya panjang gitu. Iya. Bagus ya. Benar. Itu awalnya ini ngapa jadi ke nama gua? Instruktur dulu. Kan tadi lu ngomper panjangan nama gua, lu bilang Iya. gitu. Gua tanya lah. Iya, bener. Bang, Ya, lu pokoknya lu jadi awalnya ya udah coba lu cerita. Biasanya Oke. di kita kalau misalkan lu mau apa ya? Itu biasanya nanti selesai sesi ini biasanya foto sama KTP, Bang. Waduh bahaya kayaknya nih. Main Ini pinjol buat pinjol. merajalela nih pinjol. Bisa ditagih di Facebook kayak kemarin tuh. Gua liat wajah kacau. Gua WA langsung orangnya, Mas. Udah biarin aja pinjol. Datang si Dev. Dev ini gimana? Pinjol aja. Padahal gua WA pengen ngajak podcast. Nah, lu ngeliat di Facebook lu ya. Padahal gua enggak mau nanya itu tuh. Gua ngeliatin dari dia nih. Sumber dia nih. Ya Bang, ayo. Ya, jadi dulu panggilannya adalah Dila. Kalau gue ngerasa nggak serak banget dipanggil itu gitu loh. Dila. Tapi karena memang panggilan itu memang ya kalau orang tua nama kasih nama pasti kan pengen keberkahan gitu nggak? Benar, buat Bang. anak-anak ya gitu kan. Bener. Ya gue sih bersyukur aja. Cuman kalau pas orang teman-teman manggil nggak enak aja. Dila, lu bayangin deh. Gue nengoknya kayak gimana? Cia. Iya, bingung dia. Begini Bang. Set. Nah, pasti gue ngelendoy. Tapi kalau ketemu Nggak gitu kan? misalnya lu dulu temenan kita teman SD. Itu Gel lu tadi dicari nama Dila. Nah. Dila mana? Dila Muhammad bukan. Dilalerin. Delala. Bangke dong. Iya, akhirnya Iba itu. Nah, Ibai. akhirnya pas di SMP itu baru dipanggil tuh Ibai. Nah dulu sebelumnya gara-gara Dilahnya agak nggak enak nih gitu kan. Udah gitu kebetulan di rumah gue tuh ada namanya sama Abdillah dua-duanya. Gitu loh. Yang satu dipanggilnya Dila. Ketika orang nggak tahu manggil gue Dila, dua-duanya nengok pasti. Iya. Apaan? Nah kan gitu kan jadi sinkron nih. Akhirnya gue dulu namanya kalau gue pertama kali di Jakarta itu kan memang gue orang Jawa ya, orang Tegal gitu kan. Jadi waktu pas itu tuh Jawa gue medok gitu. Nah akhirnya ceplok dah tuh namanya, lu medok aja dipanggilnya. Akhirnya dari kecil tuh panggil ya. Tahu gue kalau di rumah tongkrongan bilangnya medok. Cari lu medok, dicari sama medok. Oh, medok kayak gimana sih? Medoknya Jawa, lu tau Ngapak. kalau Jawa ngapak tuh kan? Iya. Ya kayak gitu. Oh, cocok nih. Berarti lu dulu lahir di Tegal. Tegal. Oh iya. Gede benar. di sini. Gede di sini. Nah, udah butak di sini. Ya dianggaplah kalau orang bilang gua orang Bangka nih, lu Iya. orang Betawi ya. Nah, gua udah kelamaan di sini soalnya. Oh. Iya, gua pikir Betawi ya. Iya kan? Betawi. Ah. Namanya Ibai. Udah cocok. Soalnya Iya, kadang-kadang ngapa sih Gil? Nah. Pastinya tuh dapat banget. benar. Karena kelamaan di sini. Aksesnya tuh dapat banget. Ya 20 tahun lu bayangin aja. Iya, akhirnya Di udah sini. campur. Kayak gitu. Nah, setelah itu terjun lah gitu kan. Coba untuk ke komunitas gitu kan. Nah, dari situ gue banyak dapat pengalaman dari 2006 itu gue ketemu sama namanya rombongan Tiger HTML dulu. Iya. Tuh. Nah, gue dapat partner 2 namanya tuh kan yang suruh ikut lah karena kebetulan di 002 HTML itu orang Wahana dulu. Oh iya. Dan gue kebetulan 2005 itu udah kerja di dealer dan gue coba selingin ikut gitu kan. Ya pengen lihat dunia luar lah kayak gitu kan. Akhirnya ketemulah dengan Pak Jojo dan rekan gue tuh satu tuh si Pak Syan namanya. Akhirnya ikutlah tuh di komunitas Tiger. Maksudnya
bukan kita jadi member bukan, tapi mengikuti si komunitas ini gitu. Sampai akhirnya gue disuruh jaga di koperasinya HTML dulu yang masih di Lenteng Agung. Iya, tahu. Gitu kan? Nah, itu kan dulu kan tahu sendiri kan boomingnya HTML kayak gimana kan gitu. Luar biasa lah gitu ya. Gue ngikutin perkembangan itu. Nah, setelah dari situ muncul lagi komunitas baru misalnya kayak Vario gitu kan. Akhirnya kan yang kalau dibilang kalau komunitas mah lu mau kemana pun dia lagi gitu. Iya. Isinya. Iya. Gitu kan? Iya, Paham kan? benar, Kayak gitu kan. Nah, ya akhirnya ya udahlah. Akhirnya ditambah lagi tuh dapat namanya tempat di Lenteng Agung juga sebelahnya HTML sebelum ahasnya itu dibikin namanya koperasi komunitas Vario. Oh. Di situ. Nah, dari situ tuh ngejalanin tuh sampai 2008. 2008 gua stop. Berarti lu bawa motor Tiger. Punya Vario. bos. Iya. Ya, punya bos tuh. Dia udah pakai lu pakai aja gitu kan. Iya. Gitu. Dulu gua punya Karisma. Sebenarnya iya. Karisma 2003. Itu motor pertama gua. Malah gua enggak pernah ngeliat dia pakai ini, Bang. Pakai apa? Apa? Karisma. Enggak pernah lihat gua. Belum pernah kan? 2003 belum ketemu lah. 2003 belum. Belum ketemu coy. 2003 gua masih di sana, Bang. Gua belum masuk di AHJ, belum masih namanya di kan USA AHJ gua. kan 2009. Belum ada AHJ. AHJ 2009 soalnya. Itu 2000 awal tuh mulai komunitas pada bangun tuh di mana-mana Yes, tuh. betul. Iya. Karena munculnya si tadi kan Tiger nih kan, HTML, iya. Tiger tuh. Nah, seperti itu. Itu dari situ gua. Nah, lambat 2008 tuh gua stop. Gua keluar maksudnya hijrah lah. Karena gua ketemu sama dambaan nih gitu kan. Oh, pujaan hati. Jalan hati. Nah, di situ. Nah, Cielah. 2008 itu gue merit. Iya. Jadi kan gue merit. Akhirnya ya gue stop nih. Nah, ternyata di 2011 digugah lagi. Ternyata bini gue gue searching nih. Waktu itu kebetulan gue beli motor Spesi coy. 2011. Pertama kali motor gue juga 2011 tuh. Pertama kali nikah gue ambil itu. Terus gue pikir gue buat bini gue kan. Iya. Karena buat mobile nih gitu kan. Akhirnya dari situ gue coba searching nih. Apa sih komunitasnya? Iya. Ternyata ada. HSRC itu. Nah, gue coba ngobrol sama bini gue kan, kita mau ikut komunitas nggak gitu kan? Dulu bini gue tuh buta namanya komunitas itu. Iya. Apaan sih itu? Ya kumpulan anak motor gitu kan. Akhirnya ya coba aja gitu kan. Nah, nyuruh tuh, coba yuk. Ya udah gue masuk kan. Akhirnya ketemu tuh 2011. 2012 baru gue masuk ke HSRC-nya. 2012. 2012-nya. Akhir 2012 tapi membernya 2012. Gue member. Nah dari situ member ketahuan sering motor tuh, bini gue juga marah dong. Iya, Semua pasti punya bini marah, jangan ngerasain. pasti. Jangan ngerasain. Jangan. enggak berarti kan berarti jomblo aja terus. jangan. Gua mau Jangan bilang coba-coba tapi ya, gua gitu. tahan. Jangan. Enggak maksud gue lu jangan ngomong itu, udah gua tahu. Iya, jangan. Enggak udah. Makanya lu Enggak puas-puasin. maksud gua berarti istrinya dia salah satu support juga, Bang. Iya dulu. Sekarang iya juga. Sekarang apalagi kalau gua lihat Jadi di awal support, Di awal. terus semakin dia aktif, bininya mulai protes. Betul. kayak karena gitu. masalah waktu mungkin ya. Ya lambat dong bla 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 bla. Akhirnya sampailah ke titik yang benar-benar sibuk ya ngurusin komunitas tuh dari 2015 tuh. 2015 itu gue diangkat dari komunitas itu menjadi ketua dari Matic. Oh. Kebetulan. Apa Bengal ya namanya? Ya, Matic Bengal. Matic betul. Bengal Nah, ya? itu Matic Bengal itu gua sama tim Matic ini yang ngebuat nama Matic Bengal itu Matic tadi. Bengal, ya. Karena kan gue pikir kan si Bebek kan udah bangor nih. Benar nggak? Benar. Jadi gue jadi slogan dong. Iya. Karena selama ini kan kita nggak tahu nih. Dulu kan memang rajanya Bebek. Iya. Betul nggak? Betul. Segala macam semua tuh pasti Bebek. Karena memang dulu motor batangan lah kasar gitu kan. Iya. Nah, Matic itu kan baru mulai kan dari 2006. Baru muncul. Mulai lahir Nah, ya. dari situlah gue coba kembangin si Matic ini gimana, bisa nggak sih nyamain si Bebek kan gitu kan. Iya. Tapi dalam kutip positif ya. Ke prestasi atau mungkin kegiatannya kan gitu. Enggak terlalu ngomong positifnya coba. ke gue, coy. Ya iya dong. Kalau kesokan nggak mungkin. Biar ini apa sih aura positifnya nular ke sini. Benar. Maksudnya kayak gitu. Ketransfer Karena lu nih. terlalu banyak negatif. Tadi baru dicomok gitu langsung berubah. Nah, bener kayak gini rapih rambutnya. Pada jajan nih. Ini kancingnya nih tolong. Terus Bang, Ya, jadi setelah dari situ gue diangkat jadi ketua Matic kan di 2015 2017 tuh. Itu makin sibuk lagi tuh. Udah kalau bilang waktunya habis lah buat keluarga nggak ada gitu kan. Sampai benar-benar momennya adalah di mana gue dikunciin. Nggak pulang. Mau pulang dikunciin sama bini gue. Sampai segitunya mungkin udah marah kan gitu ya namanya perempuan gitu kan. Tapi gue berpikir positif ada gini. Gue nanam ini
baik loh gitu kan. Iya. Dan memang belum ada efeknya buat ke keluarga gitu kan mungkin gitu kan. Gue juga tetap memang sabar lah gitu kan, memang harus sabar kayak Bang Eko. Sabar, akhirnya ya terjadilah gitu kan. Terjadinya apa? Sabar itu muncul buahnya. Buah dari kesabaran. Buah dari kesabaran. Betul. Contohnya ketika gue lagi nggak bisa apa-apa, ada teman-teman gue di luar yang ngebantu. Contoh, waktu bini gue balik dari Pondok Indah itu jam 1 pagi. Bayangin, jam 1 pagi motor gue trouble sampai gancet. Lu bayangin, seorang perempuan jam 1 pagi. Dan gue baru pulang 10 menit kemudian baru nyampe rumah. Gue teleponan sama bini gue, jam 10 menit gue telepon, udah di mana? Oh udah mau balik, oke, hati-hati. Gue tinggal 10 menit kemudian, telepon kering bunyi lagi. Bini gue bilang apa? Motor nggak mau hidup. Coba selah keras. Pikiran gue apa? Macet. Macet. Mesin. Udah. Selesai dong. Iya. Gue mikir nggak? Gue baru sampai 10 menit kemudian. Iya. Ya kan? Akhirnya apa? Dengan jaringan komunitas yang ada gitu kan, yang kita udah bangun sejauh ini gitu kan, banyak kenal teman-teman. Akhirnya coba gue kontak beberapa orang untuk bisa ngebantu. Ada satu orang, si Abot. Kebetulan baru pulang dari gue sama. Baru pulang bareng gue juga. Gue tanya, "Bot, lu di mana?" Masih di arteri. Deket dong sama Pondok Indah. Deket. Bot, bini gue trouble. Kenapa? Motor gancet. Edan nggak kata gue. Ya udah gue samperin. Mana nomor teleponnya gitu kan? Ini gue kirim kata gue. Sampai segitunya teman gitu kan, kasarnya nih. Kalau dia siapa sih? Keluarga bukan. Bener nggak? Benar. Iya kan? Benar. Karena gue pikir komunitas itu membangun namanya sebuah keluarga baru. Betul. Betul kan? Iya. Nah, bahkan melebihi dari Keluarga itu. keluarga itu intinya, sendiri, gitu kan? benar. Gue telepon ada, gue belum tentu ada gue nelpon bangun dan Iya. mau untuk minta nganter ke sana, gitu nggak? Setuju. Ini seorang orang yang beda gitu. Dia mau nyetut motor gua sampai ke Parung, coy. Wis. Keren Nyampe sampai rumah jam 2:30 pagi. Lu bayangin. Besoknya udah harus kerja lagi. Nah, besoknya harus jalan lagi, coy. Lo coba. Jadi gua memberikan omongan gitu ya, tapi langsung terbukti Buktinya ada udah. bahwa gue di komunitas itu seperti ini gitu kan, dan gue juga berhubungan dengan baik, dan gue kenalin keluarga juga semua, bukan gue dong yang kenal tapi keluarga juga gue kenalin, kayak gitu sih seperti itu. Nah jadi ketahuan kan dari situ, dan tambah lagi bla 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 banyak ya, entah itu jaringan, rezeki, semua ada dan dapetin kayak gitu. Semua pasti bakal kebuka ya. Nah Betul seperti bang. itu. Kalau udah kebuka Ya tuh kan? udah enak. Bener. Mau ngapain aja tuh enak udah. Iya, Jadi apa yang udah kita kerjain gitu ya. Jadi lu nggak jangan akan sia-sia. nggak bakal sia-sia. Yang bakal penting sia-sia. lu udah ikhlas aja nih jalan Yes, ini. betul. Selagi lu masih bisa lu kerjain. Kayak gitu. Jangan Konsisten. Konsisten. Sama nggak omongannya sama kayak gua di Konsisten. awal. Konsisten Bener. sama komitmen. Ya, Ya kan? betul. Nanti entah kapan kita bakalan ketemu yang namanya jackpot. Betul. Bang. Tadi kita obrolin nih di bengkel ya. Iya, benar bang. Serius, benar. nyampe tuh kata gue bilang, bangun bang, lu kita mau jadi hidup tuh jangan hitung-hitungan. Jangan. Takutnya kalau kita ketemu sama orang hitung-hitungan bahaya. Wih, Iya. bener bang. Begitu. Bahaya. Asli gue baru Iya kan? ketemuin. Iya. Parah. Makanya. Makanya bang, lu kan kita kan temen ya, Iya. udah kayak keluarga. Motor jebolan no, diurusin lah. Ya nggak apa-apa. Nggak ke Tinggal situ bawa ke larinya. bengkel. Ini tuh kan ada hitung-hitungan ntar. Ya kan kalau Mas ini jangan ada hitung-hitungan. Jangan hitung-hitungan dong gitu. Aduh. Tenang hitung-hitungan gitu. Ya, guys. Siapa tahu lu nolongin gue dapet jackpot bang. Ngitungnya di akhir aja. Hitungnya di akhir. Ya udah. Terus Ya kan? Nah, dari situ dari komunitas muncul yang namanya rezeki. Rezeki itu ya kan kita nggak tahu berbentuknya apa aja. Yes. Bukan benar. hanya sebatas uang dan segala macam gitu kan, tetapi Info. hal pekerjaan aja kayak gini gitu kan. Ini berkat dari komunitas. Tuh, dengerin. berarti sebuah rezeki itu bukan dinilai dari sebuah materi, Yes. tapi temen juga bisa jadi Rezeki. Luas Rezeki. artinya. Betul, betul. gitu. Masuk banget nih bocah nih. Iya Masuk. dong. Iya, Bang. Kan ya. Iya kan? Jarang nih gua ngobrol sama dia kayak gini nih. Jarang itu biasanya ketemu Iya. Pertanyaan pertama yang sering banget dia tanyain kalau ketemu gua, udah makan belum, Gil? Itu, Ibai. Sama gua juga tadi. Iya kan? Udah makan belum? Gua kan Selalu. orangnya nggak enak ya. Nah, nanti aja Iya, deh. iya. Jadi gua bukan belum. Nanti aja. Pakai Deh, malu-maluan makan gitu aja. Pakai malu-maluan. Bang, gua udah makanan nih kata gua gitu kan. Iya. Nih gua bilang nih bawa tangan kita berdua nih. Kata Iya. gua gitu, sisanya ntar bawa pulang dah kan gitu. Iya tuh. Itu tamu bawa makanan. Makan ya gua tadi. Aduh, gua bilang belum tapi nanti Iya. aja jawabnya.
Udah langsung balik lagi nih tadi. Ya. Oh berarti dari komunitas tadi ya cerita dari yang segala macam pengalamannya sampai di Titik Bang sekarang Ibai nih. titik jadi instruktur. Instruktur itu baik. Nah, Benar. Tahu. Dan gue ikut kompetisi ikut di safety riding itu tahun 2012 Bang, pertama kali. 2012. 2012 pertama kali bareng sama teman-teman spesi sih. Gitu kan. Nah, dari situ mulai gue gelutin tuh. Kok rasanya perlu ya gue untuk safety ya gitu Iya. kan. Karena gue ngerasa sendiri bahwa naik motor itu memang perlu namanya keselamatan kan gitu ya. Betul. Dan waktu itu memang sering banget gue pernah jatuh. Kalau dibilang jatuh lu boleh tanya pasti gitu. Lu hobi banget jatuh. Hobi jatuh. Hobi jatuh. Kata gue, gue pikir kok hobi jatuh ya. Iya. Pasti kadang mau jatuh sekali aja udah nggak mau kan? Bener. Ini berkali-kali namanya hobi dibilang. Iya. Nah dari situ gue perlu namanya adalah pengetahuan atau mungkin ilmu lagi gitu kan yang harus gue gali tentang di sepeda motor kan Naik gitu. motor yang Nah aman. jadi setiap minggu waktu pas zamannya anak-anak itu latihan atau ada tarik apa misalnya ada jadwal selalu gue ikutin tanpa harus gue misalkan ada jadwal gue nih baru gue ikut enggak. Iya. Tapi ketika anak ada minggu ada jadwal nggak ada gue ikut ya. Nah dari situ gue langsung datang terus sambil belajar sambil juga nyari ilmu juga di situ gitu sampai ada namanya kompetisi gue juga ikut walaupun nggak menang-menang nggak ikut aja terus dulu gitu cari pengalaman Tuh, ya. seperti itu. Bagus deh. Benar Lebih benar enak. benar benar. Jadi lebih enak. Ini sumpah ngobrol sama Ibai daging ini dari tadi beneran. Berarti Daging gua. walaupun lu nggak ikut sama komunitas lu yang spesi, Ya. lu ikut yang Tetap lain datang tetap gua tetap tanya datang. jadwal. Tetap datang. Tetap niat Tetap bang. datang. Iya. Berawal semua dari niat. Karena dia awalnya sering jatuh. Awalnya sering Makanya dia kata jatuh. Sigit, kenapa sih lu jatuh mulu? Iya. Dia nggak tahu. Padahal sebenarnya jawabannya simpel. Kenapa sih lu jatuh mulu? Ya habis motor rodanya 2 mas. Ya, benar. Kalau rodanya 4 Iya, nggak benar. jatuh, nabrak. Nyungsep bisa. Benar. Itu selalu gue bawain pas kalau di edukasi gitu kan. Iya. Kenapa lu sering nabrak? Kenapa lu perlu namanya keseimbangan? Ya karena sepeda motor rodanya cuma 2. Karena 2. Betul. Gitu kan? Kalau di safety riding tuh ada apa sih yang papan itu naroplank ya? Papan keseimbangan. Papan keseimbangan Oke, itu naroplank. penting banget. Makanya kemarin sempat kita bahas juga bang. Ya kan pernah gue ajak juga waktu teman-teman HDC kan. Iya. Waktu pas gue masuk jadi ketua HJ kan gue bareng-bareng teman-teman HDC kan Iya, gue bro. ajak tuh, ya kan? Emang ada lu bay? Kan gue dia ngajak janjian di Gimana sih? bengkel. Dia minta 20. 20 yang datang 5. Datang 5. Sisanya mana ketiduran Oh, katanya. ngapa nggak bubarin aja itu klub? Minta 20 datangnya 5. Bubar. Kata gue, bang mana lagi yang lain? Masih ketiduran. Maksudnya bubar nggak usah safety riding, Ya, ganti oh, hari, iya. ganti hari bubar hari itu, ganti hari yang lain. Betul, Oh berarti schedule ulang ya Ya, Bang? ulang. gitu. Biar paham gitu ya. Kasihan orang di PHP-in. Iya, yang PHP-in lu siapa bang? Jauh. Ya ini Ibai di PHP sama Rama. ADC. Gua enggak ikutan. Bukan ADC ya, sama Raden Rahma. Rada nama Pugu. Enggak. Ikut lu sama Black, Oh, Tile. Amatnan. Tuh ada Anto loh. Iya. 5 orang pokoknya. Orang lu janjian di bengkel gua. Iya pagi-pagi katanya pada tikum di situ. Iya. Gimana Gua sih? lupa bang, lupa itu. Ah udahlah. Itu gampang gua lupa. malamnya kemana dulu itu? Gua cukup tahu sama lu, Gel. Enggak beneran. Lu beneran, gampang Bay. lupain. Enggak, enggak. Orang tuh minta 20 dikasih 18 masih 18. masih Oke lah ya. asik. Iya. Oh ya kurang. Oh. Kurang 15. Iya. Masalahnya kan gua pesan makan itu 20. Sayang. Kayaknya enggak 5 deh, Be. 5. Jangan kurang-kurangin. Lebih, Bay. Lebih kemana? Kan ada teman-teman lain gua undang. Iya. Jadi iya. lebih. Campur. campur. Kan ada Maloy juga. Iya, ada itu, ada Iqbal juga kan. Ya kali barang dari sini kan kita selesai nih kita coba lagi ke sono kan gitu. Betul. Untuk refreshment Mudah-mudahan. kan Oh, gitu kan. Kalau kita nih misalnya dari podcast berempat doang boleh. Boleh. Bang, kita mau safety Bisa, riding. nanti gua tambahin sekalian slotnya. konten di sana. Bisa. Bisa. Boleh. Bisa. Mau ambil konten lu mau tiap hari tiap minggu mau konten ya silakan sama Wah, kita. boleh. Bareng. Boleh. Tapi kalau weekend Justru boleh. malah ini konten yang positif loh. Kenapa Bener. positif? Oh, jelas. Ini edukasi. Positif. Bener nggak? Edukasinya adalah kalian memberikan informasi yang baik ketika teman-teman yang lain belum tentu tahu bagaimana cara berkendara yang aman. Nah, berkendara itu nggak asal-asalan. Kemarin gue sempet kepikiran, jadi gue datang ke sana, kita nih teman-teman tebengan, gue pengen bikin point of view. Jadi misalnya
gimana caranya lu nikung yang baik? Kita bikin video, bikin foto, set nikung yang baik kayak gini. Ah. Gimana caranya ngerem yang baik? Kita Betul. bikin video, foto. Kemarin gua kebayang itu tuh, nanti kapan kita ke Jatake? Bisa. Bikin bisa. 10 point of view nih. Bisa. 10 point of view aman berkendara gitu. Bener, bisa. Cuman ini doang nih nggak punya pikiran. Iya. Harusnya sih bisa kita tinggal aja sih. Nggak ada masalah. Makanya Gak ada masalah. Iya, itu kata-kata iya. Oke, nggak ada masalah. Oke, gak ada masalah. Iya, Gitu, bener. Sekarang gue ikutin tuh kata-kata oke gak ada masalah. intinya kami dari silakan gua atau pribadi tim safety riding gitu ya, membuka seluas-luasnya untuk teman-teman mau berkreasi silakan. Yes. Betul. Gitu. Atau lagi Asik, mau boleh mengangkat lagi. namanya tim safety riding ataupun safety riding gitu, aman berkendara lah paling nggak gitu kan. Ini adalah kalau gue pribadi gini, semenjak gue masuk di instruktur, gue punya tekad adalah gimana caranya gue menyelamatkan satu orang dari kecelakaan. Amin. Betul. Ya kita punya komitmen itu aja. Walaupun memang dibilang kita mustahil gitu ya. Mustahil. Tetapi kan kita punya optimis. Ya. Kita ngajar 20 orang misalkan gitu kayak di kelas, setiap kelas kan ada batch ada 20 orang. Nggak mungkin 20 orang yang selamat. Bener nggak? Betul. Iya kan? Paling nggak dari 20 itu ada satu orang yang selamat. Kenapa? Itu menjadi racun nanti untuk yang 19. Iya, benar. Gue pikir kayak gitu. Kan gue bilang nih anak Iya daging. kan? Iya kan? Bener banget. Gitu aja. Gitu loh. Jangan banyak-banyak, jangan muluk-muluk. 20 jangan selamat, nggak mungkin. Gak mungkin. Bener nggak? Bener baik. Itu aja. Tuh. Berarti poinnya istilahnya Berarti penting. berarti lu bay jadi instruktur udah berapa lama nih? Oke, nah kalau untuk instruktur gue baru sebenarnya sih masih baru banget, masih hangat gitu ya. Itu baru 1 tahun jalan. Setahun kemarin tuh di bulan Februari gue setahunnya. Untuk menjadi instrukturnya. Instruktur. Diangkat jadi instruktur setahun. Kayak gitu. Tapi setelah itu sebelum itu kan gue dapat pengalaman dari komunitas. Iya. Tadi tentang safety riding, terus ngikut kompetisi Ikut gitu kompetisi. kan. Nah, itu jadi poin gue untuk bisa namanya ya tadi gitu kan. Lu nggak langsung di komunitas walaupun lu nggak menang, tapi lu dikasih kesempatan untuk jadi instrukturnya. Instruktur. Kayak gitu. Gila. Ya, Bener. Makanya Bener. ini ya rasa syukur lah kalau dibilang ya, rasa syukur di mana gue dapat pekerjaan yang sehobi atau mungkin yang lu happy jalaninnya. apa kalau dibilang ini di apa nih area lu nih Iya. lu mainin di situ kayak gitu. Paling awet itu di saat sebuah pekerjaan itu dimulai dari hobi. Itu nggak akan pernah bosen, Bang. Makanya dia Iya. tadi Bener. si Bang Ibai bilang lu kerjain dulu nih. Lu Iya. suka. Nah, sekarang dia tinggal metikin satu-satu nih. Betul. Iya, Dari benar. buah kesabaran dia. Jadi kalau menurut gua buat teman-teman yang lagi ada di sana lagi ngerintis, nggak usah ya ada titik capeknya pasti ada Capek titik tidur. keselnya ada. Istirahat aja dulu, abis itu ngegas lagi. Ya. Contoh udah banyak yang Benar. udah dicontohin. Ya poinnya begini Gel, lu boleh capek gitu, lu istirahat, tapi lu jangan nyerah. ya itu. Nah, gitu kan poinnya kan? Setuju. Setuju Iya kan? gua. Gila. Ini bener daging banget, gua gak pernah ngobrol sama dia kayak gini. Lu capek lu istirahat, tapi perjuangan lu jangan nyerah gitu loh. Betul. Jangan karena lelah lu tadi gitu kan. Denger Neng. Iya benar. Gitu. Nah, terus dari yang ini selama ini berarti dia sebelum setahun ini memang udah sering ya berhubungan, Sering. ikut lomba, Sering, segala betul. macem. Karena kalau dibilang sih ya gue ngebantu teman-teman instruktur juga sih sebenarnya gitu kan. Karena kan si SDM instruktur kan nggak semuanya bisa hadir misalnya kayak gitu kan, Ya. atau mungkin terbatas lah waktunya atau apa. Nah jadi gue selipin di situ untuk bisa membantu teman-teman instruktur untuk mengajar juga. Iya. Sekaligus gue nyari pengalaman untuk mengajar gimana sih caranya kan gitu ya. Pasti kan harus kita dulu yang bisa kan gitu. Iya, Nah seperti itu sih. Nah setelah itu baru cari ngedalamin lagi seperti apa instruktur itu. Nah akhirnya dapet lah di sini. Sampai kemarin kita harus sertifikasi dulu kan, karena memang instruktur harus disertifikasi. Iya, oh, Dari sertifikasi asal Honda dia. motor. Jadi gue di karantina itu di Delta Mas itu 2 minggu. Delta Mas tuh di Tangerang. Cikarang ya? Iya Cikarang. Dekat Mekarta ke sana dikit. Di situ. Oh, gue kira dia Jadi 2 minggu tuh di karantina, di Gojlok, benar-benar memang apa sih tugas instruktur itu tadi kan gitu ya. 2 minggu. Ya, ada kewajibannya, ada yang harus dilindungi, ada juga yang tidak boleh disebarluaskan. Nah, coba Seperti Bang. itu. Ada kali yang misalkan contoh kecilnya ya untuk berkendara yang paling istilahnya yang mau disampaikan deh, kalau misalkan kalau naik motor tuh harus kayak gimana dulu. Oh iya, poin-poinnya apa nih? Poin-poinnya aja. Nah, gitu. Poin-poin utama. biasa gini, kalau
kalau kemarin kan tadi dibahas tadi itu tentang motornya, Iya. terus tentang pengendaranya kan gitu ya. Iya. Nah, ini juga. Nah sebenarnya kan Mang ini nggak jauh dari situ sebenarnya. Betul. Karena potensi kecelakaan itu ada 3 faktornya. Oh, ada 3. Yang pertama adalah manusianya, Iya. Human, gitu ya. kan, ya humannya ya, human errornya gitu kan. Yang kedua adalah kendaraannya, Mm-mm. gitu kan. Yang ketiga baru ke lingkungan. Tapi yang paling besar adalah potensinya adalah 90% manusia. Manusia. Kenapa manusia? Coba pikir aja, manusia mengendarai, Betul. manusia mengoperasikan. Iya. Dari kendaraannya manusia ngerawat, nggak mungkin kendaraan rawat sendiri kan? Iya. Ya. Benar nggak? Kesalahan kerawatan berarti manusia juga dong. Manusia. Ya. Nah, ke lingkungan sama, lingkungan itu banyak hal. Contoh tadi penebangan pohon yang sembarangan, jalan yang rusak, Iya. yang rapiin siapa? Human. Manusia. Manusia. Kalau manusia nggak bener, kira-kira Iya, kecelakaan. lingkungan atau manusianya disalahin? Manusia. Manusianya. Dengerin Seperti tuh itu kan? Bang. 90%. Manusia. Kayak gitu. Nah sebelum berkendara pastikan gini teman-teman, kita ingetin lagi ya bahwa kita kan nggak pernah tahu kapan kita mau celaka. Setuju. Jadi kan satu lagi kita mau berkendara sampai tujuan ada yang jamin nggak Enggak ada. kita selamat? Bener. Iya. Bener nggak? Benar. Iya. Iya kan? Bener itu. Iya kan? Apalagi lu naik motor sambil WA-an. Nah. Ih. Iya kan? Kalau nggak dibalas marah-marah. Bilangnya kemana-mana. Apalagi Hey. bugil juga nih dia Bang, jarang banget pakai helm, Bang. Aduh. Iya. Jangan gel. Kadang dari Gel. rumahnya kan Cinere ke bengkel. Dia lu nggak pakai helm deket, Bang. Ah. Tuh. Nih dekatnya ini karena gini. Jangan sampai dekat karena kita ke tujuannya, tapi tujuan itu sangat jauh. Tuh. Tahu nggak? Paham kan lu? Paham. Enggak sebenarnya Bener nggak? ya. Benar. Dekat tapi kelihatan seperti sangat jauh. Iya. Bener sih, kena banget. Langsung jeder. Gitu ya. Sebenarnya yang pertama itu lupa. Nggak mungkin sih Oh kalau iya sih, lupa. males. Helm kan gede. Nah, oke. Betul. Karena gue selalu ngajar ke edukasi itu pasti yang pertama adalah helm. Kenapa helm? Satu, teman-teman. Ingat helm ini fungsinya untuk apa? Kan gitu ya. Melindungi kepala. Melindungi bagian kepala. Nah, biasanya manusia itu dari bagian kepala itu ada apa? Ada otak. Oke. Berarti paham kan? Banyak saraf. Oke. Kalau kita pengen selamatin hidup kita yaitu menggunakan helm. Iya. Benar nggak? Karena kita punya Otak. Otak. oke. Berarti kalau kebalikannya, sengaja nggak pakai helm, berarti si manusia itu punya otak apa enggak? Enggak. Itu. Tapi banyak, Bay. Mang lu Nggak punya pakai otak otaknya. ya? Nggak dipakai Nggak nih orang pakai otaknya. Gini nggak? Bagus nih nggak kepake. Enggak bener. Kita potong nih. Nggak kepake nih. Kalau bisa didonor silakan didonor aja gitu ya. Lebih bermanfaat. Bener harus. Banyak soalnya kalau itu asli helm Bener banyak kan? banget. Iya kan? Iya dari teman-teman kita sendiri nggak usah ngomongin orang yang jauh. Benar. Dia, oh banyak lah. Gue juga sih kadang-kadang. Enggak. Tadi gue mau tegur, cuman gue nggak berani. Gue diam aja. Tadi yang gue nyobain apa-apa, motor ya. nggak apa-apa, Nyobain Bay. motor Gak nggak apa-apa, helm. gak apa-apa. Kan lebih sini lebih enak gitu kan. Iya. Karena kita lebih ke pengalaman sebenarnya kan gitu. Iya. Kayak gue udah ngalamin beberapa kali kecelakaan sampai terakhir itu kaki gue sampai retak ya. Itu 1,5 bulan gue nggak kerja. Hampir gue dipecat gitu. Iya. Itu bagi gue menurut gue rugi. Gitu kan? Merugikan diri sendiri. Iya. Enggak semua. Keluarga gue juga rugi. Keluarga kena Iya. imbas. Betul nggak? Betul. Nah, ya seperti itu. Jadi makanya gue pikir lagi adalah, wah betul juga. Memang keselamatan itu paling nomor 1. Iya. Gitu kan. Apalagi kita sebagai kepala keluarga, bener nggak? Betul. Ya kan? Kita yang melindungi keluarga gitu kan? Bukan Betul, kita menjadi beban keluarga nantinya. Nah, itu. Makanya gue bilang utamakan helm. Helm kan udah diatur dalam undang-undang gitu kan, udah jelas di situ bahwa pengendara itu wajib menggunakan helm. Nggak ada kan di situ kan ditulis sunnah Enggak. menggunakan helm, nggak ada kan? Wajib. Nggak ada dong. Namanya kalau wajib. Kalau dalam hukum Islam wajib itu harus Jalankan. jalanin. Mutlak. Suka Kalau- nggak suka jalanin. Kalau nggak dijalanin berarti Dosa. dapat. Nah, dapat dosa. dosa lu sama orang tua. Dosa. Wah, gua kalau sama orang maksudnya bukan sama orang tua gue sendiri ya. Maksudnya dari sendiri lah gitu. Bukan sama orang tua yang lebih tua dari Oh, gue lebih gitu. tua, oke. Dosa gue banyak banget, Bay. Oke. Iya. Udah jangan curhat. Ini kita Iya. ngomongin Bener. Ini mau ngomongin apa mengangkat Nah. dosa apa mau safety riding? Iya. Woi, kalau ngomongin dosa mah bisa 2 minggu nih. Jangan, Nggak kelar-kelar. jangan kita juga nggak peduli Iya. Ya, tapi beneran, Bang. Gitu kan? Tapi beneran. Gue boleh cerita sedikit. Oke. Teman-teman gue setelah dari safety riding itu kan ada yang bawa anaknya kan. Yes. Iya. Ada yang bawa anaknya ke sana. Terus beberapa minggu itu dia diingetin, Bang.
Yes. Jadi dia mau cuman jalan mau ke minimarket doang, Iya. diingetin sama anak. Ya. Diingetin, "Papa pakai helm dong. Kemarin kan udah ikut safety riding." Ya. Bagi dia, diingetin sama temen atau sama anaknya. Lebih inian sama anak ya katanya, Yes. dalam banget tuh. Lebih keren sama anak kan? Betul. Makanya gue pribadi atau di sistem safety riding ini mengajarkan safety riding nggak hanya sebatas di SMA, tapi malah di tingkat bawah. Paling bawah itu adalah PAUD, bisa gitu kan? PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai segitunya kita bukan lebih ke anak-anaknya ya, tapi karena anak-anak ini yang lebih peka Aware untuk ya, mengingatkan lebih aware. kepada Iya, orang tuanya. untuk lingkungannya betul. Gitu. Ataupun di kata-kata ini akan teringat terus dengan adanya si anak kecil ini yang gampang untuk bisa mencerna gitu kan, karena memang Masih otaknya polos. masih polos gitu satu, terus juga masih fresh lah gitu kan untuk bisa kita cuci otaknya kan gitu ya, dalam artian kita positif ya, kita sampein kayak gitu, maka sampai gede pun nanti dia akan teringat. Betul. Intinya kayak gitu. Jadi Iya kan? udah Benar. ketanam tuh di dia. Iya, Benar, seperti benar, itu. Jadi paling enggak orang tua tuh walaupun enggak kena sama tetangga ataupun kerabat atau sama kandung gitu kan, tapi lebih ke anak Betul. gitu. Bang. Karena gue ngerasa sendiri anak itu adalah bagian yang terpenting dari kita lah gitu kan, hidup kita mungkin gitu kan. Karena apapun yang dia akan bicarakan pasti kita akan turuti, biasa kayak gitu. Iya, benar. Benar enggak? Karena kan membahagiakan anak, benar enggak? Bener enggak tahu dia. Oh, belum ya, maaf. Iya, kalau gua tahu. Kalau gua tahu, kalau dia Bener, enggak. Bang. Iya, bener, Makanya Bang, dia kayak ngelamun tuh. Enggak, gue mikir gue sebagai anak, Bang. Oh, Bener. Bokap gue kan gue minta apa aja iya udah iya, gitu. tapi lu kasih tahu enggak bapak lu, Pak, pakai helm? Nah, Iyalah. Oh iya, Nah, benar Enggak itu. sih. Oh enggak. Dia nginin gue berarti pakai lu helmnya le gitu. berarti lu enggak sayang sama orang tua lu. Iya, enggak peduli dia. Yes dong. Maunya minta doang. Bukan kalau dia memang udah pakai helm, Bang. Oke. Oh. Udah selalu pakai helm. Selalu pakai helm, oke. Maksudnya kalau kadang-kadang yang sering mengingatkan itu antara gua sama bokap ya bokap ke gue. Oke. Ya, Pakai helm, bandel. Le. Gitu. Bandel lu nya. Ih, enggak bandel. Lupa. Males lah, males. Ya, lupa, males apa lagi? Karena otaknya enggak dipakai. Karena sebagai ini, lupa, males, gerah, berat. Gitu Ya, kan? berat. Bener nggak? Bener. Itu alasan yang pasti. Itu paling klasik lah. Tetapi dengan 4 alasan ini, satu, males bisa menyebabkan lu bocor, Bocor bisa. ya kan? Terus lupa, Lupa. bisa juga lupa ingatan, Betul. ya kan? Terus apa lagi? Berat lagi kalau sampai lu meninggal. Tuh, Benar nggak? Bener. Lebih berat mana? Pakai helm atau lu meninggal? pakai helm. Pakai helm lah. Benar kan? Mendingan itu kan? Dosa masih banyak. Lu jangan curhat deh. Jadi gue curhat, jadi gue terapin seperti itu. Contoh lagi gini, gue menyampaikan satu helm saja ini bisa mekar kemana-mana gitu kan. Betul, nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa. Karena posisi helm ini adalah yang paling menyelamatkan untuk Setuju. kita berkendara. Contohnya gini, bro, pernah lihat namanya orang kecelakaan potong tangan satu masih hidup? Pernah. Pernah. Ada Bisa temen di tangan ganti pakai tangan palsu? gua. Enggak. Bisa dong? Bisa kalau Ada sudah tangan kalau palsunya? berganti, Ada? Bisa. Oke. Pernah lihat namanya orang kecelakaan sampai kakinya 2 hilang? Bisa. Masih hidup? Ya, masih. Masih hidup? Masih. Bisa pakai kaki palsu? Bisa. Bisa. Cuman satu kan yang belum. Iya, pala. Pala. Orang hidup tanpa kepala. Iya. Nggak Betul ada. nggak? Betul. Segila segitu aja kita. Iya, Kita geser. benar. Apalagi palanya Ya. gondrong ya. Pernah lihat nggak di online jual kepala palsu? Gak ada. Besok Karena gua- itu sepaket. Bener kan? Besok gua mau beli helm yang mahal lah. Nah, Gitu kan? Bener dia. Bener. Ya, maksudnya bener, ini bener. urusannya bukan kita doang, Gel. nah, Iya. mungkin gini, kalau kedepannya kebetulan kan kita lagi kerjasama dengan helm RSP gitu kan. Ya Iya. siapa tahu dengan podcast ini bisa lah ketonggolan 1 atau 2 helm di sini kan gitu ya. Amin. Bener kan ya? Saatnya Ya kita sih seperti itu banjir. aja, bener kan? Bener nggak? Bisa, Ya bisa, paling bisa. nggak kan kita ngelihat dulu gitu kan. positif Ada contohnya soalnya. helmnya, kan gitu. Nah jadi kita bisa membahas soal helm. Helm itu kan ada 2 gitu kan. Kalau kita lihat gitu kan di Indonesia tuh udah distandarkan ada 2, helm full face dan open face. Ya, kalau half face kita bilangnya adalah frame proyek yang kayak topi. Nah itu Ya, seperti itu. itu half Kalau open face yang kita pakai kaca. Nah seperti itu. Jadi kita bahas itu juga mungkin bisa lebih panjang lah gitu kan. Bener, untuk bener, manfaatnya untuk Wah, seperti apalagi apa lu kayak Bang gitu. pakai helm RSV Iya itu kan? ganteng banget baru. Apalagi full face gila ganteng banget tuh, Bang. Gel. Bener. Emang, tadi dulu boleh sebut merek nggak? Boleh, bebas di sini Bang. Bebas. Bebas. Boleh ya, Boleh. Ya mungkin nanti kita coba ajukan dulu ya.
Mudah-mudahan Makanya gue ngomong langsung kan kita ngobrol gini kan banyak manfaatnya kan gitu. Iya bang, iya. Salah satu juga membantu satu sama lain kan gitu ya. Wah penting banget itu bang, namanya helm Ya kan? asli. Iya nggak? Ngefek Gil. Terus Ngefek, Bang. kalau gua ke sekolahan biasa gini, kalau gua ke sekolahan itu menerapkannya untuk masalah keselamatan. Contoh gini, kita punya handphone, betul nggak? Betul. Saya nggak punya handphonenya. Sayang. Lebih sayang mana sama pacar? Eh, Handphone. karena dalam handphone ini Gini ada nggak? pacar saya. Pacar megang handphone langsung ditarik. Tar dulu. Bener nggak? Iya. Kan? Kayak gitu. Nah, Iya. bener nggak saya sama handphone sampai kita lindungin dia tanpa harus kita suruh. Iya. Tuh. Masuk nih. Iya kan? Logikanya gitu bang. Iya nggak? Bener. Bener nggak? Terus kalau udah dipakein gini, jamin nggak dia jatuh? Nggak Nggak, jatuh. nggak. Nggak jatuh, jamin nggak? Enggak. Tetap bisa jatuh kan? Bisa. Tapi dia tahu nggak kalau jatuhnya parahnya si handphone sama yang nggak pakai dan pakai, Ya nggak pakai. Iya nggak pakai. betul kan? Iya. Makanya otomatis dia gunakan namanya hard Hard Oke. cash, Iya, tapi jangan dibanting, Bay. bener kan? Iya, itu jangan dibanting. Gue sengaja. Jangan. Kalau misalnya gue jatuhin gitu kan? Iya. Kira-kira apa yang terjadi sama handphone ini kan gitu kan? Boleh. Jadi Bener nggak? Yang pertama pakai hard cash. Yang kedua nggak usah pakai. Nah ya gitu Iya. maksudnya. Cepet banget. Iya kan? Bener nggak? Iya. Ini kita sekilas aja kita ngeliat gambar. Oh, kok udah handphone gitu kan? Kenapa lu butuh handphone ini? Penting buat lu, penting. Parah penting. Bener nggak? Ya kan sepenting mana kan gitu. Tapi ketika lu berkendara, lu ingat mana yang lu selamatin? Antara handphone atau kepala? Pala lah. Pala lah. Tapi kebanyakan Handphone. Karena orang jatuh handphone saya mana? nah, Itu bener sering kan? banget. Bener kan? Dia nggak Iya, tahu iya sih nggak? udah ngocor. Iya. Sampai segitunya gitu loh kan. Nah, makanya teman-teman kita lebih aware terhadap apa yang akan terjadi kita nggak tahu, benar nggak? Benar, benar. Gitu. Yang pasti adalah selamatkan dulu kitanya. Gitu loh. Apalagi kita berkendara sepeda motor gitu kan. Kalau kita nggak pakai helm, handphonenya sudah disarungin kayak begini, kecelakaan. Benar nggak? Kepala kita pecah, handphone nyaring kita nggak? Enggak. Enggak. Besok gua kerja mau pakai wearpack aja deh. Bagus nggak apa-apa nggak ada masalah. Gitu kan? Iya kan? Benar kan? Benar loh. Gua aja sekarang tau gak Gel? Dulu gua kemana-mana pakai sendal. Ya. Sekarang udah pakai sepatu. Sekarang sepatu, bener. Kalau gua pernah, enggak, Bener, ini gua bener. serempetan sama motor. Benar. Terus kena kaki gua. Rasanya kayak gimana, Bang? Iya, ya korengan 2 minggu. Nah, benar nggak? Coba kalau sepatunya, Bang, yang kena beset. Ya mendingan sepatunya yang rusak. Bener kaki nggak? gua aman. Nah, Alhamdulillah ya, Bang. iya kan? Iya. betul. Karena rata-rata pesepeda motor yang paling males adalah helm, sarung tangan dan sepatu. Ya betul. Sarung Itu tangan sih. masih males gua. Gitu. Sarung tangan yang paling malas. Kenapa? Ribet. Bener nggak? Terus apa? Kaku. Feelingnya nggak enak. Kurang. Gitu kan? Karena nggak enak itu karena kita belum terbiasa. Betul. Betul kan? Bukan karena kita nggak bisa, tapi karena belum terbiasa. Intinya itu. Ketika sudah terbiasa, contoh kayak helm, terbiasa pakai helm. Ketika lu nggak pakai helm, ada nggak yang aneh? Ada. Mata yang biasanya ketutup, tiba-tiba kena angin, kena apa benda sakit. Benar. Kan gitu. Kena laler. Iya, sama halnya sarung tangan. Biasa lu pakai sarung tangan, ketika lu naik motor, kepanasan, ada yang aneh pasti kan? Iya. Aduh, sarung tangan gue lupa. Kayak gitu. Kalau sudah seperti itu kan kita akan membiasakan diri untuk merubah habitnya nih. Ya. Yang darinya nggak aman jadi Lebih aman. Oh. Kayak gitu. Contoh lagi sarung tangannya kecil nih, Ki. Nih ya, sarung tangan ngelindungin tangannya. Jatuh pertama kali refleksnya adalah Tangan. tangan. Pernah lihat tangan atau mungkin pernah ngerasain tangan kena aspal? Pernah. Panasnya kayak apa? Sering, Bos. Bener nggak? Panasnya kayak apa kan? Kayak di parut. Bener nggak? Parah. Pernah tangan sobek, ya kan? Pikir lagi kita, tangan sobek ada gantinya? Enggak lah. Nggak ada. Bener Nggak nggak? ada jual Atau tangan. mungkin kulitnya Jual kulit. sobek, ada yang jual kulitnya? Enggak ada. Nggak ada. Sarung ada, tangan lebih mahal mana sarung tangan sama kulitnya? Sarung tangan. Sarung tangan. Salah lah sarung tangan. Kulitnya lah. Oh gue bilang sarung tangan, kulitnya lah. Otaknya nggak dipakai. Kulitnya. Makanya pakai helm. Besok gua pakai helm, Iya Bang. nggak? Sampai masuk Bener. pakai helm gue. Apalagi kalau pas lagi hujan. Ini yang paling kisruh nih. Kisruhnya kenapa? Lu nggak lebih ngalahin benda lu dibanding organ tubuh lu. Iya. Ada yang copot sepatu lo kalau hujan. Itu diganti Datang ke bengkel. diganti sama suhu halo. Mending. Gue pernah bang, ada yang nyeker. Astaga, itu dia Sepatu nekatnya. masukin bagasi. Nah. Malah nyeker. Bener nggak? Kalau Padahal potensi saat hujan itu lebih tinggi Tinggi. Lebih tinggi. kecelakaannya. benar. Kecelakaannya. Bener nggak?
karena Iya mungkin jalanannya licin. Licin, jarak Terus pandang terbatas. Jarak pandang terbatas, terus kadang-kadang Belum lagi ngeremnya yang namanya ada jalan yang berlubang, gitu kan. Tutupan Nah itu juga air. sama kayak gitu, potensinya tinggi. Ketika kalau udah tangan basah itu mungkin bisa dilap ya gitu kan contohnya, tapi kalau sudah basahnya karena luka, sehari bisa dilap kering. enggak Sarung tangan dijemur seharian kering nggak? Kering. kering. Tuh ya Sok beli kayak aku. gitu. Wah, Ya, ada. sama sepatu juga begitu. Sepatu udah tahu becek, sepatunya disayang. Tadi masukin di jok. Iya. Parah. Malah Banyak, nyeker. Bang. Ya, iya. Orang Gitu. kelar servis habis hujan. Bener. Dia pakai jas hujan komplit nih, pakai helm, sepatunya dinyekel. Ya. Nah, gitu ya. Jadi jangan menyepelekan sedikit pun hal yang untuk bisa membahayakan kita. Itu kayak gitu. Betul. Itu notice banget tuh. Iya Bener. kan? Bener nggak? Karena anggota tubuh kita ini adalah anugerah terbesar dari Allah SWT yang kita diberikan. Dan nggak ada pernah ada yang jual dan orang beli. Nggak ada. Bener. Kalau nggak ada orang punya kaki palsu ya nggak sempurna. Nggak sempurna. Nggak maksimal ya. Bener nggak? Fungsi dan kerjanya kaki. Iya. Benar. Gitu kan? Ini kita jadi lebih ke mana ya? Ke- Arahnya. Enggak. menyadarkan kita, Menyadarkan. kita yang udah sesat selama ini ya. Iya, iya. Betul, kita Iya, udah sesat karena- kok, Gel. Karena semuanya benar. semuanya banyak yang kayak misalkan kayak pakai sepatu itu kan bang, dia lebih mementingkan barangnya ditaruh di bagasi. Faedahnya Iya. buat dia juga nggak ada, cuman Nggak. kita nggak tahu buat kedepannya itu. Berapa Iya menit? kan? Berapa detik? Berapa menit? Berapa detik? Detik Iya. ataupun jarak 100 meter 200 meter ada nggak yang Kita jaga? nggak Nggak tahu, Nggak tahu. Makanya buat teman-teman ya udah sih basah ya tinggal basah. Nah, Iya. dicuci kering lagi kan? Nyobain motor pakai helm. Lu mau takut gue. Tadi gue nyobain motor. Oh, lu. Habis itu gue takut. Gue balik lagi aja deh. Gue mau podcast. Sampai lupa tuh ngeremnya kan? Ngeremnya berdeg-degan tuh. Iya deg-degan Ya, gua. iya, seperti Iya mau jatuh tadi ya. Bener. Lu doang bang ya. Untung Iya, bukan diliatin gua. dia mau ketawa nggak enak katanya. Gua mau tahu aja. Tar aja bahasnya nih kata dia. Tar aja dibahasnya nih. Makanya tadi gue bilang, ini motor belis. Motor Gitu kan? belis, iya. Dibetot kenceng. Giliran rem, gerobak dorong. Iya. Iya tadi. Bener ya? Iya kan? Berarti poinnya itu bang, yang pertama helm, Pala. Ya. Pala. Kepala dulu selamatin. Udah tau lah faedahnya apa. Pala nggak ada yang jual. Ya, di dimanapun nggak ada. Ya. Terus Pala sarung hilang. tangan, ya kan buat di tangan. Jadi Ya. kalau misalkan ada juga tuh sarung tangan, make cuman gimana Separo. caranya? Iya, biar nggak hitam aja tuh ada kan? Ya. Ada bang. Lu Ciwi-ciwi itu biasanya. Iya. Itu pakai sarung tangan masak makanya tuh. Iya. Masuk semua kalau di dalam tuh. Nah, Ada itu juga itu. membahayakan. Nah, makanya kita tadi sarannya kalau sarung tangan kayak gimana? Sarung tangan yang paling enggak itu cuma menutupi ruas jarinya. ruas jarinya. Gini kan? kalau yang setengah Nih, yang full. tetep nggak ini Tetap nggak aman juga Nggak gitu kan. aman. Pernah kejadian teman sendiri memakai sarung tangan seperti itu, akhirnya apa? Jari depannya hilang. Ah. Ini putus. Astagfirullahaladzim. Putus, Bro. Itu Ini karena gara-gara cuma kejepit. ya mungkin Ini kan? biasanya dia nggak pakai sarung tangan terus pakai sarung tangan. Yes. Terus Maunya yang buntung. maunya yang buntung. Nah. Itu sebenarnya mindset aja sih bang, tergantung karena dia yang panjang itu kan belum terbiasa. Nanti Ya. kalau udah terbiasa juga udah enak. Ya, Betul. namanya udah biasa mah kan udah enak. Udah kebentuk. Udah kebentuk. Makanya Terus lu- tadi sarung tangan yang aman gimana? Yang Bang? aman. Ya, sarung tangannya yang paling aman adalah tadi satu menutup semua ruas jari gitu kan. Terus juga yang gampang untuk pergerakan tangan itu lebih luas Oh, jangan yang gitu. kaku ya. Nah, jangan yang kaku banget gitu kan. Nah, itu juga sama nantinya membahayakan juga ketika pergerakan tangan itu salah atau mungkin terjepit gitu kan. Nah, ini juga bisa menyebabkan kecelakaan juga atau seperti tadi ketabrakan atau apa gitu kan. Karena Jadi nggak refleks jarinya. pengeremannya itu nggak maksimal, maksimal. kayak gitu. Makanya kan ini ruas tangan ini kan penting kan gitu kan. Iya. Untuk bisa genggam yang kuat kita berkendara pasti untuk stang segala macam kita harus benar-benar fokus kan untuk megang yang kuat kayak gitu. Nah kalau ganjil sedikit aja ini kan juga membahayakan gitu kan kasarnya. Kagok jadinya. Bahannya Kaget apa atau biasanya bahannya bang? Kalau bahan sih kita nggak ada yang spesial ya. Tapi tadi itu aja sih mau bahan kayak apapun yang penting tadi semua jaris itu luas.
untuk gampang pergerakannya. Tergantung nyamannya kita lah ya. Benar. Iya, tergantung Kenyamanannya jadi bukan begini karena nih. mahalnya ya, Iya, bukan karena Kita mahalnya. gini-gini Ya. dulu nih, Iya. Mas. Mahal pun iya. ya kan, mahal pun kalau memang nggak nyaman susah juga dong. Setuju, Bang. Benar. Jadi antara mungkin sarung tangannya Bang Ibai sama sarung tangan gua Belum tentu kalau kita sama. tuker mungkin nggak nyaman nih Bang Ibai. Betul, benar, Iya. benar, kayak gitu. Mereknya apa Bang? Kali nanti taruh sini juga. Kayak tadi helm. Gue baru ngomong banget, gue baru ngomong. Besok gue ngeluarin proposal gitu. Bisa. Jadi nanti kayaknya nih kita safety riding kayaknya bakalan continue nih. Yes. Jadi boleh. panjang ya. Iya. Banyak boleh. tapi untuk menumbuhkan yang rasa mindset lagi ya Yang itu tadi utama Bang. tadi helm. Helm, sarung tangan, sepatu. Yes. Kaos Jaketnya boleh dong. nggak? Kalau kaos Pakai jangan, kaos Bang. aja. Oh, Jadi jangan. jadi kalau untuk standarnya safety riding adalah 5 perlengkapan berkendara Oke, yang Bang, aman. apa aja tuh? Yang pertama dari kepala dulu kita ya. Ya, Pastikan kepala. helm. Helm itu terpasang dengan baik lalu diklik yang pasti. Oke, Ya, kunci. jangan lu udah pakai helm, Bang. Tetap aja kalau nggak diklik sama aja. Iya, tuh. Fungsi helm akan hilang. Tuh. Yang tadi fungsi helm melindungi bagian kepala gitu kan. Ketika kita pakai tapi nggak diklik. Ketika kita jadi kecelakaan gitu kan, helm itu dan kepala akan menyelamatkan masing-masing. Betul, bisa lepas Ya, helmnya ke pinggir aman, kepalanya tetap di aspal. aspal kayak Aspal gitu. itu keras, ya kan? Bro. Yang kedua adalah jaket. Jaket juga sama, jaket nggak ada yang spesial juga, paling enggak dia bisa melindungi bagian tubuh nih, ya, Iya. setengah badan kita, ya, tangan, siku segala macam seperti ini. Lalu jaket itu juga sama, yang ukurannya pas Kayak nyaman. dan nyaman, gitu kan? Karena apa? Dengan nyaman maka PD kita berkendara itu lebih tinggi. Betul. Karena ngerasa kita udah aman, gitu kan? Beda dengan naik motor kawasan, kita naik motor, PD-nya setengah-setengah pasti. Kalau Iya. jatuh, lihat fatalitasnya. Iya, benar. Kayak gitu, ya kan? Lalu ketiga adalah sarung tangan, keempat celana panjang juga sama, ya celana panjang juga nggak ada yang spesial juga sama, yang penting tetap menutupi semua bagian kaki dan dari setengah. Celana panjang. Pendek mulu. Celana panjang. Iya, Panjang. pendek Gitu ya. mulu ya. Tiba-tiba ngomong Ya. dengkul gua panas. Ya. Iya, koreng. Nanti balikin lagi, lebih panas mana ketika dengkul itu ketemu aspal. Itu dia. Panas tuh. Bener kan? Efeknya ke depannya susah juga kita kalau pagi-pagi. Nah, Boker. susah kan, susah nongkrong. Gini nih, Akhirnya- ditarik dulu gini. Susah ditekuk gitu kan? Nah, itu gua sering tuh dengkul. Pengalaman ya. Makanya abis Gitu itu, kan? iya bener. Abis itu gue mulai biasain pakai sepatu, terus tetap celana pendek nih. Iya. Mulai akhirnya celana panjang kalau lu perhatiin gua. Ah, bener. Walaupun deket nih ke sini, Betul. gue pakai celana Tetap panjang. celana Ya. panjang, benar. Ya, yang terakhir adalah sepatu. Sepatu. Nah, itu cukup 5 perlengkapan yang standar kita gunakan setiap kali kita mau berkendara kemanapun dan dimanapun. Apapun motornya. Apapun motornya. yang Apapun penting motornya. Intinya roda 2 ya, Bang ya. Iya. Ya betul, Itu Bang. harus ada safety-nya Berarti sendiri. ada 5 poin tadi. 5 poin. 5 poin Sebutin, tadi. Bang. Tadi udah helm, Oh. jaket, sarung tangan, celana panjang, Oh. terus sama sepatu. Iya, nyimak Nah, juga lu, Bang. Nanti yang 5 merek ini dikirimin proposal sama kita. Jadi model gitu ya. Bisa tuh. Ini jadi tugas berat kayaknya gitu. Jadi tugas kayaknya berat ada kayaknya. di Bang video lu. Yang lu pakai helm Jadi itu. tugas berat ya kayaknya. Ada yang Ada. waktu apa sih wahana bikin Oh, apa sih? Bikin apa sih tuh? Yang mana? Bikin apa sih? Ya pokoknya Kuis waktu apa? pas disentul gue ingatnya. Ada. Iya, ada. Ya, Iya. kayak gitu. Gue ikutan aja. Dan Pakai itu helm, ganteng pakai banget dia jaket. pakai helm. Iya tuh iyalah. ganteng. Oh, yang Paling lomba-lombaan ganteng. gitu ya, yang Iya. lomba menggunakan perlengkapan yang cepat misalnya kayak gitu ya. Heeh, Ah, pakai iya. jaket, pakai sarung tangan, Bener. sepatu, naik motor, Ya. deh, nggak juara tapi, tapi gue nggak putus asa. Oh Ya, iya, iya. coba Besok terus kalau kan. ada lomba lagi gue ikut. Gue ikut. Iya, iya, kalau bisa gue kerjain gue ikut. Iya. Kerjain, Bang. Nanti gue bantu, Satu, Bang. tambahan lagi. Iya. Deketin orang dalam. Bang, sini bang, dekat sama kita bang. Sini bang, dekat sama kita Deketin bang. orang dalam. Ya itu kan, Iya. itu kuncinya sebenarnya. Deketin orang dalam. Iya. Tapi sebenarnya orang tua dulu udah ngomong juga sih. Oh iya benar ya. Banyak teman banyak rezeki. Benar. Oh, Iya kan? orang dalam nih. Orang dalam. Benar, benar. Benar, benar. Jadi kalau kita ngomongin safety riding itu sebenarnya banyak banget gitu hal-hal yang mungkin kita akan bahas panjang gitu. Panjang. Karena kalau setiap gua bawain materi nih, materi di sekolah atau di mana, itu minimal 2 jam. Bener. Enggak apa-apa, Minimal Bay. dua Bebas di sini mah, Bay. Kayak gitu, minimal 2 jam tuh. Gua plot semua dari A sampai Z kata gitu. Supaya mereka tuh nanti lebih paham ketika prakteknya. Iya. Kayak gitu. Jadi kita kasih teori dulu gitu, matangin dulu di teorinya. Lalu cari lagi apa yang bakal dia masuk ke situ gitu kan. Contoh tadi kayak data kecelakaan, kita pepel apa kita babarin gitu kan. Berarti enggak- Kita beberin semua. Berarti angka Kayak gitu. kecelakaan setiap tahunnya itu naik atau gimana, Bang? Lu bayangin gini. Waktu tahun 2021 itu hanya sebatas 103.400
400 sekian lah. Ya, itu dalam 2021. 2021. Oke, 2022-nya jadi 137.851 kecelakaan, coy. Naik. Lo bayangin aja. Naik. Ya kan? Kita sebagai tim instruktur nih, kita punya tujuan kita adalah di 2050 mungkin ya, 2050 nanti itu akan namanya zero accident. Amin. Nah, itu buah kesabaran juga tuh, Gitu Bang. kan? Itu target kita loh. Iya. Ya, jadi kita sama-sama dengan pihak kepolisian dan segala macam yang aparat yang terkait, kita akan menekan angka kecelakaan itu. Kayak gitu. Benar. Makanya berat sih sebenarnya gitu kan. Setahun aja udah kelihatan kan. Naiknya ada 30.000 gitu. Kalau dihitung dalam skemanya di skala di hari ataupun jam, kalau kita ngitungnya jam lah, kita dapatnya jam. Dalam 1 jam 3 orang meninggal dunia. Dalam 1 jam. Bayangkan 24 jam kalikan 3. Gitu. 1 jam. Dan gue punya optimis adalah 1 hari menyelamatkan 1 nyawa. 1 nyawa. Yuk, bisa yuk kita jomplang nggak kira-kira? Kita aware terhadap diri sendiri aja dulu. Kita juga Nah. harus kita jadi Gitu itu kan? jadi tambahan inputan nih. Betul, Buat Bang. podcast tebengan kita nanti setiap episode bisa kita sisipin nih. Iya. Udah pakai helm belum? Nah, Iya. Kalau belum kita kasih. Ya, Nah, bisa gitu jadi, kan. bisa Benar jadi. kan? Gue Iya, slogan HDC itu pernah dengar tuh kan, ngebutlah pada Jauh dekat depan belakang pakai helm. iya jauh dekat, Depan depan belakang pakai helm. Terus ngebutlah pada Pada tempatnya. ini yang selalu gue inget, kata-kata HDC itu memang suka nyeletuk tapi memang ada gitu loh. Betul Ada Iya. benar-benar masuk gitu ke kita gitu kan. Nah, ini juga buat jadi ya, sharing kita gitu kan kepada teman-teman yang nonton pasti kan. Iya. Coba sampaikan lah gitu kan kepada orang-orang yang Anda sayang. Gitu. Nggak mungkin kan semua orang pengen kehilangan orang yang disayang gitu. Pasti kan? Nggak mungkin gitu kan. Apalagi ya kita sebagai hidup cuma sekali. Iya. Kan gitu ya, nggak mungkin ada pengen penyesalan terus kan gitu kan. Nah, ini harus kita jaga di situ supaya mereka bisa merubah habit yang tidak aman menjadi aman tadinya. Betul. Kayak gitu sih sebenarnya. Habit dimulai habit itu, Bang. Kita harus Habit bareng. harus Iya, kita harus bikin contoh. Iya kan? Banyak Contoh, Bang. banyak sekali orang tua kehilangan anaknya gara-gara apa tadi? Lupa menyampaikan, lupa mengingatkan, atau bahkan senang melihat anaknya berhasil tapi tidak ada namanya memberikan edukasi kepada si anak bahwa untuk berkendara itu bla 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 bla. Dan untuk umurnya adalah bla 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 dan harus memiliki bla 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 bla. Ada nggak kira-kira seperti itu? Nggak ada. Nah, Kemarin justru malah seneng kan orang tua bilang anaknya, anakku udah seneng udah bisa naik motor. anak gue SMP nih. Kemarin ada gue cerita di bengkel Gitu nih. kan? Sorry gue potong. boleh, Bang, boleh. Jadi ibu datang nih sama anaknya. Benar. Pak, ini saya bisa benerin ini nggak motor Vario? Kenapa Bu? Gue lihat, bengkok. Ah, Jadi miring. ban depan spakbor nggak lurus. Oh. Terus itunya Stangnya? jadi lurus soknya. Ah. Ini kenapa Bu? Ini anak saya yang mana? Ditunjuk belakang. Anaknya sekolah apaan Bu? Kelas 1 SMP. Jangan dikasih motor dong Bu. Benar. Tapi kan dia udah bisa. Nggak bisa. Buktinya nabrak. Belum ada pikiran. Benar. Iya, ini contoh yang tadi Bang Ibai bilang. Orang Benar, kan? tuanya nggak ngedukasi. Benar. Malah bangga. Malah Betul, bangga. Anak sudah bisa loh naik motor. Wow. Dengan kebanggaan itu ketika terjadi kecelakaan yang fatalitasnya tinggi kepada anak, maka penyesalan yang di akhir baru Di mereka akhir rasakan. nanti. Penyesalan selalu di akhir, Bang. Untung dia nabrak tembok katanya. Nabrak tembok. Nabrak tembok aja masih untung dibilang. Untung. Dia masih bangga. Ketawa lagi. Dia nabrak tegang. tembok Mas. Benar ya. Oh, nabrak gitu. bangga. Makanya gue pribadi ya, apalagi gue setelah sudah jadi instruktur gitu kan, berarti kan gue harus menerapkan di keluarga gue dulu. Gitu kan, gimana caranya untuk menerapkan mereka supaya habitnya dirubah. Gitu. Sama ke anak juga sama. Gue sampein bahwa kalian akan berkendara itu pada umurnya. Dan sudah memiliki lisensi itu. Makanya sampai sekarang anak gue yang SMP nggak pernah namanya bisa naik motor. Jangan sampai dia tahu dari orang lain. Bahaya. Kenapa? Karena bapaknya seorang instruktur. Oh, tapi belum ajarin. Belum sama sekali. Enggak takut telat Bang. Enggak akan pernah telat, ilmu nggak akan pernah telat Bang. Mau setua apapun tetap kita dapat nggak ilmunya. Bener. Bisa belajar nggak ilmunya, bisa nuntut nggak? Bisa. Betul kan? Nggak ada batasan. Tapi yang ditakutin faktor lingkungan aja. Nah, itu yang gue takutin sebenarnya. Dia belajar sendiri di luar. Itu dia tanpa Dari sepengetahuan teman-teman kita ya, gitu kan. Karena Di dia luar. takut dan kepengen sama temennya bisa, akhirnya dia coba-coba. Ini yang bahayanya. Lebih baik kita yang memberikan edukasi ini langsung kepada anak kita bahwa fatalitasnya tinggi, bahayanya tinggi, kayak gitu.
Jadi makanya nanti biar siapapun, karena memang gue nggak ngajar untuk yang sekelas banyak gitu ya, tapi individu juga gue ngajarin, gitu kan. Nah kalau caranya nanti bisa gue share ke teman-teman di sini linknya ya, nanti bisa langsung bisa disampaikan, nanti bisa langsung share ke WA juga, ada WA-nya juga, kasih langsung di link di situ sama alamatnya, gitu kan. Nah rata-rata ketika si Honda ini, kita nyebut Honda ya, Honda adalah yang membuat bagaimana cara berkendara yang aman. Lalu sebelum memiliki Honda mereka harus belajar dulu, makanya dibuat namanya training center, gitu kan, yang dimana fungsinya untuk bisa memberikan edukasi terbaik bagi konsumen sebenarnya sebelum memiliki motornya. Terkadang di Indonesia ini mereka punya uang, ngerasa punya uang, mereka beli, tetapi tidak untuk belajar dulu, berpikir belajar belakangan. Kan gitu ya kan. Nah ini harus kita rubah sebenarnya. Honda membuat itu supaya lu di level mana, enaknya di mana motornya, kan gitu kan, tinggal milih. Kalau sudah bisa, sudah belajar, sudah tahu bagaimana karakter si motor itu, baru dia beli. Gitu kan ya, lebih enak kan gitu ya. Bukan karena dia beli dulu lebih gampang, lebih mudah, karena dengan omongan yang lain atau orang lain gitu kan, akhirnya dia beli, tiba-tiba nggak cocok dengan dia, akhirnya membuat musibah. Disangka motornya yang jelek. Padahal ya memang human error. Human. Tapi kan balik lagi, ada orang yang menerima kritikan orang, ada juga yang udah dikritik nggak mau, dia tetap merasa seperti Tuhan yang tidak mau disalahkan. Banyak itu Gel, kayak tadi dibilang nyalain produk. Kayak misalnya kemarin rame tuh, misalnya di turunan Matic Vario ngeblong. Sebenarnya kita kan secara logika, ya lu jelas human error. Mungkin lu sepanjang jalan lu pencet aja rem. Jadi panas tuh minyak. Tekniknya nggak tahu dia. Dia nggak tahu teknik, nyalain kendaraan. Betul. Kadang-kadang juga keperawatan juga, Bang. Balik lagi. Enggak, bukan perawatan Gel. Memang itu kan dia ada batasan maksimal ya. Jadi setiap komponen ini ada batasan. Jadi kalau lu nggak ngerti karena dia nggak punya pengetahuan tadi ya sudah yang tadinya otodidak jadinya kan. Bener jadi rusak. Lu habis itu nyalahin. Ya itu Bang, itu banyak yang kayak begitu. Banyak tuh. Nah itu harus kita kata-katain. Enggak dikasih edukasi. Bukan kata-katain dong. Bukan kata-katain. Gitu. Gitu ya. Nah makanya itu tadi ya, itu sekedar sharing kecil lah gitu kan buat kita pribadi, dan paling nggak kita bercermin lah. Gitu kan. Apa sih yang sudah kita lakukan dan kita selamatkan, intinya itu. Gitu kan. Dan baru kita kan lebih memberikan informasi ini lebih banyak ke masyarakat luas. Agar apa? Banyak orang yang selamat. Gitu dari kecelakaan tadi. Gitu. Karena potensi kecelakaan itu di sepeda motor adalah 74%. Penyumbang terbesar kecelakaan 74% adalah sepeda motor. Roda 2. Itu. Dari sekian, dari angka 130 juta tadi, 74% penyumbang terbesar sepeda motor. Karena ya orangnya kurang ini, maksudnya kita nih pengendara termasuk gua juga kan masih benar. Udah gini nggak apa-apa. Padahal salah. Benar. Karena kita belajar naik motor kan otodidak, brother. Dari SMP. Benar kan? Taunya cuman bagaimana kita bisa mengoperasikan motor itu bisa jalan. Taunya itu doang kan? Nggak tahu namanya tekniknya bagaimana, karakter si motor bagaimana. Nah ini kita belum ke teknik nih Bang. Itu nanti kesana lagi ya. belum. Ini waktunya udah habis belum nih? gitu. Jadi tadi gitu ada kan? 5 ya. Betul. Kita kasih perlengkapan berkendara dulu sebelum berkendara gitu kan. Poin-poinnya itu aja dulu. Gitu. Jadi biar lebih diterapin dulu buat yang nanti yang nonton. Poinnya 5. Poinnya 5 ada, baru motornya dikasih juga. Bisa masuk Bang, masuk Pak Eko. Apa? Yang penting usaha ya. Yang penting usaha. Namanya orang usaha Bang, siapa tahu jackpot. Iya kan? 5 poin. Nah, nanti Bang Ibai kalau ada waktu lagi kita undang dari tekniknya. Teknik Bang. Gimana cara situ Bang orang-orang biar gak nyungsep turunan. Jangan nyalain motor. Benar. Padahal di satu sisi Honda udah punya training center. Betul. Gak bisa lu nyalain sepihak. Lu harus cari tahu dulu yang lu salahin itu dia sudah menyiapkan apa. Betul. Nah, gitu dong. Kadang-kadang mereka tidak tahu karena kurangnya informasi juga, Pak. Pokoknya ngeliat ini ada orang komen ini, udah lu jelek pokoknya. Iya. Udah lu jelek. Terima mentah-mentah gitu ya. Lu jelek jelas. Lu jelek. Oke. Ya udah, siap. Ya. Di belakang udah ini kaca. Gua gede banget. Bang kita lagi seru ya. Lagi seru. Dan lagi jarang banget ngobrol sama Ibai kayak begini, Bang. Ada tadi gua mau nanya. Dia namanya sama-sama Muhammad.
Bang Ibai kenapa nggak dipanggil Mamat ya guys ya? Yaudah, yuk. Oke. Nah, terima kasih Bang Ibai atas inputannya banyak. Masukannya. Besok. Semoga teman-teman yang pada denger juga Jadi jadi berubah. aware sama dirinya dia sendiri. Yes, betul. Jangan wear doang tapi dirubah habitnya. Dirubah. Dilaksanakan. Dirubah Nah, jangan mindsetnya diterapin gitu ya. biar jadi hobbit baru lagi, Bang. Iya, Iyalah. jadi kebiasaan. Iya. Benar. Udah gitu. Terima kasih Bang Ibai atas Sama-sama. waktunya. Ya. Semoga nanti kita bertemu lagi ya. Amin. Yang Amin. penting sehat. Amin. Ya, yang penting sehat itu. Udah gitu aja. Ya, dah.